Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar penyakit dan asuhan keperawatan pada pasien dewasa yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal, yaitu fraktur dan THR. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu fraktur atau yang biasa disebut dengan patah tulang. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1. Yang pertama, Dwi Martinasari, NIM 19002, Anissa Hoirotun, NIM 19003, Elisa Andari Fauzan, NIM 19058, dan Septimia Anggraita, NIM 19073. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas yaitu pengertian, penyebab, patofisiologi, dan pathway. Kemudian ada manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis, dan asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertian fraktur. Fraktur merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang terjadi ketika adanya tekanan yang kuat diberikan pada tulang keadaan normal, atau tekanan yang sedang diberikan pada tulang yang terkena penyakit, misalnya osteoporosis, menurut Grace dan Burley pada tahun 2007. Fraktur tulang terjadi apabila resistensi tulang terhadap tekanan menghasilkan daya yang menekan. Ada beberapa klasifikasi fraktur, yaitu fraktur transversal, fraktur oblik, fraktur spiral, fraktur komunitif, fraktur segmental, fraktur avulasi, fraktur impaksi, fraktur torus, fraktur Rinstick, yang gambarnya bisa dilihat di samping. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan fraktur. Yang pertama yaitu trauma. Menurut Jito Wiono dan Keistianisari pada tahun 2010, cedera traumatik pada tulang disebabkan oleh A. Cedera langsung, dapat berupa pukulan langsung terhadap tulang sehingga secara spontan terjadi patah tulang. B. Cedera tidak langsung, dapat berupa pukulan langsung yang berada jauh dari lokasi benturan. C. Fraktur karena adanya kontraksi keras secara mendadak. Berikut merupakan gambar fraktur klavikula, yaitu contoh dari cedera tidak langsung ketika seseorang terjatuh dengan keadaan tangan ekstensi. Penyebab yang kedua yaitu kelelahan atau tekanan berulang-ulang, di mana keretakan dapat terjadi pada tulang akibat adanya tekanan yang berulang-ulang. Keadaan ini banyak ditemui pada tibia fibula, terutama pada penari atau atlet. Penyebab yang ketiga yaitu patologis, yang merupakan fraktur akibat lemahnya struktur tulang oleh proses patologis, seperti yang terjadi pada osteoporosis, osteomilitis, neoplasma, rakitis, dan tumor tulang. Berikut merupakan beberapa contoh dari fraktur. Gambar sebelah kiri merupakan fraktur fibula, biasa terjadi pada atlet karena tekanan yang berulang-ulang. Gambar sebelah kanan merupakan fraktur yang diakibatkan oleh proses patologis. Patofisiologi fraktur. Fraktur dapat terjadi berupa fraktur tertutup atau fraktur terbuka. Fraktur tertutup terjadi tidak disertai adanya kerusakan jaringan lunak, sedangkan fraktur terbuka terjadi disertai adanya kerusakan jaringan lunak seperti otot, tendon, ligamen, dan pembuluh darah. Di bawah ini merupakan perbedaan antara fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Tekanan yang kuat dapat menyebabkan multiple fraktur terbuka karena fragmen tulang keluar menembus kulit dan menjadikan tulang terbuka, serta terdapat peradangan yang memungkinkan terjadi infeksi dan keluarnya darah dapat mempercepat pertumbuhan bakteri. Jaringan di sekitar daerah yang mengalami fraktur biasanya akan mengalami edema jaringan lunak, pendarahan ke area otot dan sendi, kerusakan saraf, ruptur tendon, dan kerusakan pembuluh darah. Gambar di samping merupakan contoh gambar fraktur terbuka.
Proses penyembuhan fraktur. Sel-sel tulang akan mati ketika terjadi fraktur. Lalu terjadi pendarahan di area fraktur dan ke dalam jaringan lunak. Sel-sel darah putih dan sel mati akan berakumulasi meningkatkan aliran darah di area fraktur. Fagositosis dan pembersihan sel-sel mati dimulai. Lalu terbentuk fibrin yang berfungsi sebagai jalan melekatnya sel-sel yang baru. Aktivitas osteoblast segera terangsang dan membentuk tulang baru imatur yang disebut kulus. Bekuan fibrin akan direabsorpsi dan sel-sel tulang baru secara perlahan mengalami remodeling membentuk tulang sejati. Penyembuhan fraktur memerlukan waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan. Pathway fraktur. Fraktur disebabkan karena adanya trauma langsung, trauma tidak langsung, patologis, dan kondisi, di mana fraktur menyebabkan diskontinuitas tulang dan pergeseran fragmen tulang. Pergeseran fragmen tulang akan menyebabkan nyeri. Diskontinuitas tulang akan menyebabkan perubahan jaringan sekitar, di mana perubahan jaringan sekitar ini akan menyebabkan pergeseran fragmen tulang, laterasi kulit, dan spasme otot. Dan pergeseran tulang akan menyebabkan deformitas, gangguan fungsi, dan akhirnya menyebabkan gangguan mobilisasi. Dan laterasi kulit akan menyebabkan kerusakan integritas kulit. Dengan putusnya vena atau arteri, menyebabkan pendarahan, kemudian kehilangan volume cairan, sehingga bisa menyebabkan shock, hipovolemi. Perubahan jaringan sekitar yang menyebabkan spasme otot dapat meningkatkan tekanan kapiler, kemudian muncul pelepasan histamin, protein plasma hilang, lalu timbul edema, sehingga penekanan pembuluh darah dapat menurunkan perfusi jaringan, sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Kemudian diskontinuitas tadi dapat menyebabkan kerusakan fragmen tulang, di mana kerusakan fragmen tulang dapat memberikan tekanan sumsum tulang lebih tinggi daripada kapiler, sehingga reaksi stres klien dapat melepaskan katekolamin, sehingga mobilisasi asam lemak dan bergabung dengan trombosit, sehingga muncul emboli dan menyumbat pembuluh darah, sehingga menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Kemudian, manifestasi klinis. Menurut Schmelzer tahun 2005, manifestasi klinis pada fraktur adalah nyeri, hilangnya fungsi, deformitas, pemendekan ekstremitas, krepitasi, pembengkakan lokal, dan perubahan warna. Nyeri yang timbul terus-menerus dan bertambah berat sampai fragmen tulang dimobilisasi yang disebabkan oleh spasme otot berpindah pulang dari tempatnya dan kerusakan struktur di daerah yang berdekatan. Kemudian pergeseran fragmen tulang yang menyebabkan terjadi deformitas tulang yang bisa diketahui dengan cara membandingkan bagian tulang yang patah dan tulang yang normal. Kemudian pemendekan tulang yang terjadi disebabkan karena kontraksi otot yang melekat di atas maupun di bawah tempat fraktur. Selanjutnya, ketika dilakukan pemeriksaan palpasi, ditemukan adanya krepitasi yang disebabkan oleh gesekan antara fragmen satu dengan fragmen yang lain. Pembengkakan dan perubahan warna lokal dari kulit yang terjadi akibat trauma dan perdarahan yang mengikuti fraktur. Kemudian, kehilangan sensasi atau mati rasa kemungkinan terjadi akibat rusaknya saraf. Dan terakhir, pergerakan abnormal dan terjadi krepitasi. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan ronsen, scan tulang dengan menggunakan tomogram, CT scan, MRI, X-ray, lalu ada arteriogram. Kemudian pemeriksaan densitas tulang, tapi dilakukan pada pasien yang tanpa trauma. Lalu ada pemeriksaan laboratorium yang berupa tes darah lengkap, urinalisis, serum kimia, dan kalsium. Selanjutnya ada penata laksanaan medis. Yang pertama yaitu penata laksanaan medis farmakologi, dilakukan dengan
reposisi terbuka. Fiksasi interna fragmen tulang dipertahankan menggunakan pin, plat, skrup, dan paku. Lalu dilakukan pembedahan. Namun, pembedahan yang dilakukan di bagian tulang, sendi, dan otot bisa menimbulkan rasa nyeri yang hebat. Lalu dilakukan reposisi tertutup. Dengan kontrol radiologi diikuti fiksasi eksterna atau fiksasi perkutan dengan menggunakan kawat Kirschner, contohnya pada fraktur jari. Nah, berikut ini contoh gambar pada reposisi terbuka dan reposisi tertutup. Reposisi terbuka dilakukan pembedahan dan reposisi tertutup menggunakan kawat Kirschner. Kemudian yang kedua ada penata laksanaan medis non-farmakologi. Dilakukan proteksi fraktur untuk mencegah trauma yang lebih lanjut dengan cara menggunakan mitela yang dipasang pada anggota gerak atas atau tongkat pada anggota gerak bawah. Lalu imobilisasi dengan bidai eksterna. Pada pemasangan bidai, gips, atau traksi, maka dilakukan imobilisasi pada tulang yang patah. Metode ini digunakan pada fraktur yang perlu dipertahankan posisinya pada saat proses penyembuhan. Lalu, reposisi tertutup dan fiksasi dengan gips bisa dalam pembiusan anestesi lokal maupun anestesi umum. Reposisi ini dilakukan dengan melawan kekuatan terjadinya fraktur. Alat utama yang digunakan adalah gips untuk imobilisasi. Nah, berikut ini contoh gambar dari pembidaian dan pemasangan gips pada pasien yang mengalami fraktur atau patah tulang. Asuhan keperawatan. Dengan kasus Swante adalah pria berusia 38 tahun yang berprofesi sebagai tukang ojek online. Pada tanggal 19 Februari 2021, pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, pasien datang ke IGD Rumah Sakit Medikal Mandiri dengan keluhan kaki patah sebelah kanan dan luka di bagian kaki tersebut. Pasien mengaku pada 20 Februari 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat, melakukan operasi kaki kanannya yang mengalami patah. Ketika dilakukan pengajian, pasien mengeluh merasakan nyeri menusuk yang panas dan pada kaki yang siap operasi, dan lamanya nyeri berlangsung kurang lebih 5 menit. Kaki pasien dibalut perban dan dipasangi tensoket. Saat diobservasi, pasien nampak meringis dan menahan nyeri. Keadaan perban pasien tampak berdarah dengan panjang luka kurang lebih 8 cm. Kulit sekitar luka tampak kemerahan. Pasien mengaku aktivitas dibantu oleh keluarga. Pasien tampak terpasang infus RL dengan 20 makrotetes per menit. Pengkajian. Dari kasus di atas diperoleh data subjektif. 1. Pasien mengatakan kaki yang patah siap dioperasi 5 hari yang lalu. 2. Pasien mengatakan nyeri di kaki yang siap dioperasi. 3. Klien mengatakan merasa panas pada kaki yang patah. 4. Pasien mengatakan susah beraktivitas. Data objektif. 1. Ada balutan perban di kaki bagian kanan. Balutan tampak berdarah dan lembab. 2. Klien tampak meringis menahan nyeri. 3. Skala nyeri 6 dan lamanya nyeri kurang lebih 5 menit. 4. Luka klien kurang lebih 8 cm. 5. Kulit area luka tampak merah. 6. Pasien tampak dibantu saat beraktivitas. 7. Tekanan darah 120/70 mmHg. 8. Nadi 82 kali per menit. 9. RR 20 kali per menit. 10. Suhu 36,8 derajat Celcius. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan fraktur. Yang pertama yaitu trauma. Menurut Jito Yono dan Keistianisari pada tahun 2010, cedera traumatik pada tulang disebabkan oleh A. Cedera langsung. Dapat berupa pukulan langsung terhadap tulang sehingga secara spontan terjadi patah tulang. B. Cedera tidak langsung. Dapat berupa pukulan langsung yang berada jauh dari lokasi benturan. Intervensi keperawatan. Dengan diagnosa keperawatan, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik ditandai dengan pasien tampak meringis dan gelisah. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri menurun. Dengan kriteria hasil,
1. Tingkat nyeri, yaitu keluhan nyeri cukup menurun dengan skala 4, gelisah menurun dengan skala 5, dan meringis menurun dengan skala 5. 2. Kontrol nyeri dengan kemampuan menggunakan teknik non-farmakologis meningkat, dukungan orang terdekat meningkat dengan skala 5, dan penggunaan analgetik cukup menurun dengan skala 4. Kemudian intervensi keperawatan menurut Psiki. 1. Observasi, identifikasi lokal, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri, dan monitor efek samping penggunaan analgetik. 2. Terapeutik, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Kemudian ada yang ketiga, ada edukasi, yaitu jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, anjurkan penggunaan analgetik secara tepat, dan anjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kemudian ada kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika diperlukan. Jangan lupa tanda tangan dan nama tuan. Yang kedua ada dengan diagnosa keperawatan resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan integritas kulit meningkat dengan kriteria hasil, integritas kulit dan jaringan, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, dan nyeri menurun. Intervensi keperawatan menurut Psiki, yaitu yang pertama observasi, monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Yang kedua ada terapeutik, yaitu dengan berikan perawatan luka pada area edema, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien, dan pemberian teknik antiseptik pada pasien berisiko tinggi. Yang ketiga ada edukasi, yaitu jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi, dan anjurkan meningkatkan asupan cairan. Kemudian ada kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian imunisasi jika diperlukan. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang. Intervensi ketiga dengan diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas struktur tulang, ditandai dengan pasien nyeri saat bergerak. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, diharapkan gangguan integritas kulit menurun. Dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas cukup meningkat, nyeri menurun, kecemasan menurun, gerakan terbatas cukup menurun. Dengan intervensi keperawatan menurut Psiki, yaitu dilakukan tindakan observasi, yaitu identifikasi kebutuhan dilakukan pembidayaan fraktur, monitor bagian distal area cedera, monitor adanya pendarahan pada area cedera, dan identifikasi material bidai yang sesuai. Terapeutik, yaitu dengan tutup luka terbuka dengan balutan, berikan bantalan pada bidai, imobilisasi sendi di atas dan di bawah area cedera, topang kaki menggunakan penyangga kaki. Kemudian edukasi, jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur sebelum pemasangan bidai, dan anjurkan membatasi gerak pada area cedera. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang. Yang keempat, yaitu intervensi keperawatan dengan diagnosa gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan kelembapan, ditandai dengan kelainan tampak nyeri, pendarahan, dan kemerahan. Setelah dilakukan perawatan 1 kali 24 jam, diharapkan gangguan integritas kulit menurun. Dengan kriteria hasil, 1. Integritas kulit dan jaringan, perfusi jaringan meningkat, kerusakan jaringan menurun, kerusakan lapisan kulit menurun, pendarahan menurun, dan kemerahan menurun. Yang kedua yaitu penyembuhan luka dengan penyatuan kulit meningkat, penyatuan tepi luka meningkat, edema pada sisi luka menurun, peradangan kulit menurun, dan infeksi menurun.
Intervensi keperawatan menurut Siku, yaitu dengan melakukan observasi, yaitu memonitor karakteristik luka dan memonitor tanda-tanda infeksi. Yang kedua, terapeutik, lepaskan balutan dan plester secara perlahan. Bersihkan dengan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Bersihkan jaringan nekrofil, berikan salep yang sesuai dengan luka jika diperlukan. Pertahankan teknik steril pada perawatan luka dan bagi balutan luka sesuai dengan jumlah eksudat dan drainase. Edukasi, yaitu dengan jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengonsumsi makanan tinggi protein, dan ajarkan perawatan luka secara mandiri. Kemudian kolaborasi pemberian antibiotik jika diperlukan. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, implementasi keperawatan. Pada diagnosis pertama, tindakan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi lokal, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri. Respon dari pasien mengatakan nyeri dengan skala 6, timbul rasa nyeri selama kurang lebih 5 menit, nyeri yang dirasa seperti tertusuk duri pada luka dan daerah sekitar lukanya memerah. Tindakan kedua, memberikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyerinya. Respon pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang. Tindakan ketiga, mengontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Respon pasien mengatakan nyeri sedikit berkurang dan nyerinya berlangsung kurang lebih 3 menit. Tindakan keempat, memfasilitasi pasien untuk istirahat dan tidur. Respon pasien tidak lagi mengeringis karena nyeri dan dapat beristirahat dengan baik, namun tidak bisa tertidur. Tindakan kelima, menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Respon pasien memahami penjelasan yang diberikan oleh perawat. Yang keenam, menjelaskan strategi meredakan nyerinya. Respon pasien dapat memahami dengan baik. Tindakan ketujuh, menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Pasien mengangguk setuju untuk belajar untuk memonitor nyerinya. Lalu tindakan ke-8, menganjurkan menggunakan analgetik secara tepat. Respon pasien bisa memahami anjuran pemakaian analgetik. Tindakan ke-9, menganjurkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri. Respon pasien memahami tekniknya dan bersedia belajar untuk mengurangi nyeri. Tindakan ke-10, melakukan kolaborasi pemberian analgetik. Respon pasien merasa lebih nyaman dan mulai dapat tertidur. Kemudian diagnosa yang kedua. Tindakannya yang pertama, memberikan perawatan luka pada area yang edema. Respon pasien merasa sedikit nyeri saat dilakukan perawatan luka. Tindakan kedua, memberikan teknik antiseptik pada pasien beresiko tinggi. Respon pasien merasa lebih nyaman. Tindakan ketiga, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Respon pasien memahami penjelasan tentang tanda dan gejala infeksi. Tindakan yang keempat, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi. Respon pasien mengatakan mengerti cara yang diajarkan. Tindakan yang kelima, menganjurkan meningkatkan asupan cairan. Respon pasien mengangguk memahami anjuran. Selanjutnya yaitu diagnosis yang ketiga. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama, memonitor adanya perdarahan di area cedera. Respon pasien mengatakan balutan perban di kaki kanan berdarah dan lembab. Tindakan kedua, melakukan pemasangan bidai. Respon pasien mengeluh sedikit nyeri dan merasa tertekan lukanya. Tindakan ketiga, menjelaskan tujuan dan langkah-langkah dari pemasangan bidai. Respon pasien memahami penjelasan yang diberikan oleh perawat. Tindakan yang keempat, menganjurkan membatasi gerak pada area yang cedera. Respon pasien memahami anjuran yang diberikan oleh perawat. Lalu diagnosis yang keempat. Tindakan yang dilakukan yaitu pertama, memonitor karakteristik luka. Respon pasien mengatakan kulit di area sekitar luka memerah dan lukanya panjang kurang lebih 8 cm. Tindakan kedua, memonitor tanda-tanda infeksinya. Pasien mengatakan kulit di area sekitar lukanya memerah dan nyeri dengan skala nyeri 6, nyeri yang timbul selama kurang lebih 5 menit. Lalu pasien mengatakan panas pada area luka serta pasien mengeluh susah beraktivitas akibat lukanya. Tindakan yang ketiga, melakukan perawatan pada luka. Respon pasien tampak meringis menahan nyeri. Tindakan yang keempat, menjelaskan tanda dan gejala infeksi. Respon pasien dapat memahami penjelasan. Kemudian tindakan yang kelima, menganjurkan mengurangi makanan yang tinggi protein. Pasien dapat mengambil paham. Lalu
tindakan yang keenam, mengajarkan perawatan luka secara mandiri. Respon pasien mengatakan dapat memahami perawatan lukanya. Lalu tindakan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu melakukan kolaborasi pemberian antibiotik. Dengan respon pasien sudah mulai nyaman, tidak lagi meringis karena nyeri. Selanjutnya, evaluasi keperawatan. Diagnosis yang pertama, evaluasinya, S. Pasien mengatakan keluhan nyerinya sudah berkurang dan tidak lagi merasa gelisah. O. Pasien tampak lebih nyaman dan tidak lagi sering meringis dan menahan nyeri. Nyeri hanya sesekali dan berlangsung 1 menit, dan skala nyerinya 3, balutan luka sudah tidak tampak berdarah lagi dan tidak lembab. A. Skala nyeri 4, skor saat ini 3. Gelisahnya skor target 5, skor saat ini 5. Masalah masih ada dan perencanaannya efektif. P. Lanjutkan perencanaan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian diagnosis yang kedua, evaluasi pasien. S. Pasien mengatakan tidak lagi merasa panas pada luka dan di area sekitar lukanya. O. Panjang luka kurang lebih 8 cm. Kulit di area sekitar luka sudah tidak terlalu memerah, luka ditutup dengan balutan kasa. A. Nyeri target 5, skor saat ini 3. Kerusakan kulit 5, skor saat ini 3. Masalah masih ada dan perencanaannya efektif. P. Lanjutkan perencanaan nomor 1 dan 2. Lalu diagnosis yang ketiga, evaluasi. S. Pasien mengatakan masih susah untuk bergerak dan beraktivitas, masih merasa agak cemas dan enggan menggerakkan kakinya. O. Pasien masih dibantu oleh perawat dan keluarga dan beraktivitas. Skala nyeri 3, ekstremitas dapat digerakkan namun pasien enggan untuk menggerakkannya. A. Nyeri, skor targetnya 5, skor saat ini 3. Pergerakan ekstremitas 4, skor saat ini 3. Cemas 5, skor saat ini 4. Masalah masih ada dan perencanaannya efektif. P. Lanjutkan perencanaan nomor 1, 2, dan 4. Lalu diagnosis yang keempat, S. Pasien mengatakan nyeri berkurang. O. Tanda-tanda infeksi mulai menurun seperti kemerahan dan edema, skala nyeri 3. A. Tanda infeksinya 5 dan saat ini 4. Kerusakan kulit 5 dan saat ini 3. Masalah masih ada dan perencanaannya efektif. P. Lanjutkan perencanaan nomor 1, 2, 3, 5, dan 7. Berikut ini kami sertakan link tambahan video mengenai penyembuhan fraktur, pembidaian, pemasangan gips, dan pembedahan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyaksikan materi fraktur atau patah tulang pada video ini. Berikut ini daftar referensi yang kami gunakan untuk penyusunan materi fraktur atau patah tulang. Selanjutnya yaitu materi THR. Yang selanjutnya yaitu materi total hip replacement. Definisi. Pinggul pada umumnya berfungsi sebagai sendi ball and socket yang memungkinkan rentang halus dalam berbagai bidang. Jika sendi ini mengalami kelainan atau kecacatan, maka akan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Banyaknya aktivitas yang dilakukan menggunakan sendi dan tulang sendirilah yang melatar belakangi kejadian ini. THR adalah penggantian kedua permukaan sendi pinggul yang mengalami degenerasi. Hal ini berarti pada bagian bulatan sendi diganti atau dipangkas dan ditutupi dengan logam. Bagian dari sendi sendiri diganti dengan cangkang sendi spherical atau setengah bulatan. Banyaknya kejadian tentang fraktura atau patah tulang yang dialami oleh manusia dalam sehari-hari yang melatar belakangi adanya pengobatan. Penyebabnya, yang pertama, osteoartritis atau keausan pada sendi pinggul karena perubahan degeneratif terkait usia. Pasien akan mengalami kesusahan berjalan jauh menjalani aktivitas sehari-hari, menaiki tangga dan kegiatan berat lainnya. Bisa dilihat seperti gambar seperti ini. Itu sendinya tuh udah haus, jadi kalau jalan sedikit tuh ngilu atau nyeri-nyeri. Selanjutnya yaitu nekrosis avaskular atau AVN atau dikenal dengan osteonekrosis, yaitu keadaan di mana pasokan darah ke kepala femoralis di tulang paha bermasalah. Hal ini bisa berakibat tulang rusak dan permukaan kepala femoralis aus yang akhirnya menyebabkan degenerasi sendi dan artritis. Itu gambarannya sudah seperti itu, lihat.
Selanjutnya yaitu artritis pasca trauma, disebabkan akibat cedera pinggul yang serius atau fraktur. Permukaan sendi pinggul menjadi rusak dan akhirnya menjadi artrisi seiring waktu. Selanjutnya yaitu nyeri tulang belakang, seringkali dialami oleh hampir semua orang. Nyeri pinggul sendiri biasanya terjadi di bagian anterior pangkal paha dan menjalar ke lutut. Artritis reumatik adalah penyakit autoimun disebabkan oleh pembengkakan artropatis. Membran sinovial meradan dan menyebabkan kerusakan sendi seiring waktu. Jadi membran sinovial itu kan membran yang melapisi cairan sinovial itu sendiri. Dengan cairan sinovial itu kan berfungsi sebagai kalau di mesin itu kan sebagai oli gitu kan, kayak pelumas tulang agar tulang itu agar sendi itu dapat bergerak dengan nyaman. Selanjutnya yaitu masalah pada tulang pinggul itu sendiri atau disebut dengan displasia pinggul, yaitu dislokasi pinggul bawaan dan penyakit Petres dapat menyebabkan perkembangan sendi pinggul yang tidak normal dan radang sendi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu komplikasi. Tingkat komplikasi setelah dilakukan operasi THR atau total hip replacement cukup rendah. Komplikasi serius seperti infeksi sendi terjadi pada kurang dari 2% pasien. Gumpalan darah di pembuluh darah di kaki atau di pinggung adalah komplikasi paling umum dari operasi pinggul. Tetapi komplikasi lain seperti dislokasi saraf dan cedera pembuluh darah, pendarahan, fraktur, dan kekakuan dapat terjadi. Selain itu, ada beberapa hal yang menyebabkan gagalnya sambungan tulang. Yang pertama yaitu alergi. Setiap manusia memiliki daya tahan dan sistem imun yang berbeda-beda. Dalam pemasangan sambungan tulang, pinggul buatan harus juga diperhatikan dari efek dari materia penyusun terhadap tubuh pasien. Ya tahu sendiri kan ya, kalau misalnya tubuh itu menolak, itu pastinya akan terjadi reaksi. Yang kedua yaitu infeksi. Pada saat memasang sambungan pada tulang harus diperhatikan betul kesterilan alat dan bahan yang digunakan. Tempatnya juga harus diperhatikan. Makanya kalau operasi atau di ruang operasi itu kan harus benar-benar steril gitu kan ya, nggak boleh sampai nggak boleh sampai ada kesalahan atau tidak menjaga ketidaksterilannya itu. Yang ketiga yaitu kesalahan pemasangan. Saat dilakukan operasi harus dilakukan oleh dokter yang profesional atau yang sudah ahli di bidangnya, karena jika salah pemasangan maka akan mengakibatkan kausan pada sendi dan dapat merusak kestabilan sistem. Entah itu nanti masangnya itu miring sedikit atau kayak gimana, nanti kan biasanya pas nanti waktu udah selesai, pas waktu dibuat jalan atau udah hampir sembuh nanti jalannya beda atau ada miring sedikit atau nanti malah enggak sesuai dengan angka tubuh. Yang keempat tuh load atau dikenal sebagai pembebanan dari tubuh akan mempengaruhi kekuatan sistem artificial hip joint. Femoral system akan patah atau berubah bentuk jika pembebanannya dilakukan melebihi dari material yang ada. Selanjutnya yaitu friction. Friction yang tinggi akan menyebabkan cepatnya kausan tulang pada ball bearing seperti halnya wear. Friction yang tinggi akan menyebabkan kestabilan sistem. Desain geometri dan material sangat berpengaruh terhadap friction. Tekanan kontak akan mempengaruhi dalam lamanya tidaknya umur dari sambungan tulang pinggul buatan. Distribusi tekanan kontak yang terkonsentrasi akan mempercepat kausan dari permukaan kontak. Jadi ini tuh pathway persiapan pelaksanaan operasi THR, dimana awalnya dilakukan persiapannya, dilakukan pembedahan. Setelah itu dilihat dia tuh audisinya atau enggak, bantalnya seperti apa, luasnya seperti apa, modelnya seperti apa, pasiennya itu semuanya, dan nanti akhirnya dibius, diberikan obat bius.
Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Gejala yang menyertai post-operasi THR atau total hip replacement antara lain dapat menimbulkan berbagai gangguan di tingkat impairment, disability, dan functional limitation. Antara lain berupa nyeri diam, nyeri tekan, dan nyeri gerak, spasme otot atau ketegangan otot, perbedaan panjang tungkai, dan adanya keterbatasan gerak sendi, serta penurunan kekuatan otot pada hip, dan keterbatasan gerak serta mobilitas. Yang selanjutnya yaitu prosedur diagnostik atau pemeriksaan penunjang yang meliputi pemeriksaan foto ronsen, MRI, dan pemeriksaan CT scan. Kemudian ada pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan darah lengkap. Selanjutnya, penata laksanaan medis farmakologi dan non-farmakologi. Penata laksanaan farmakologi yaitu dengan pemberian obat analgetik yang meliputi fentanyl injeksi, ketorolac injeksi, dan paracetamol infus. Kemudian penata laksanaan non-farmakologi yaitu dapat dilakukan dengan melakukan fisioterapi. Antara lain, latihan ankle pumping yang disertai dengan deep breathing untuk meningkatkan kecepatan aliran darah. Tujuannya yaitu untuk mencegah DVT atau statis darah setelah operasi. Selanjutnya ada latihan muscle setting, yaitu dengan melatih otot untuk menurunkan spasme otot dan juga untuk meningkatkan relaksasi serta sirkulasi setelah cedera jaringan lunak. Kemudian ada single leg bridging, yaitu latihan dengan menggunakan satu kaki sebagai tumpuan, yaitu kaki yang sehat. Kemudian angkat bongkong semampunya dengan kaki yang menempuh, dan lakukan gerakan itu 8 hingga 10 kali. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan pada pasien post-operasi total hip replacement. Asuhan keperawatan dilakukan pada kasus seorang pria bernama Tuan Y berusia 30 tahun yang bekerja sebagai kuli. Pada tanggal 18 Februari, pukul setengah 11, pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada panggul kanan akibat pernah mengalami kecelakaan 3 tahun lalu. Pada tanggal 19 Februari, pukul 9 pagi, dilakukan operasi total hip replacement dengan indikasi neglected closed fracture neck femur dextra osteoarthritis. Panjang luka 10 cm dengan perban tanpa ada darah dan kulit sekitar tampak kemerahan. Tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 86 kali per menit, frekuensi nafas 25 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengkajian pada pasien dan didapatkan data sebagai berikut. Setelah dilakukan pengkajian, didapatkan diagnosa sebagai berikut, yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, yaitu prosedur bedah, ditandai dengan pasien tampak meringis kesakitan. Kemudian diagnosa gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri, ditandai dengan pasien nyeri saat bergerak. Setelah diagnosa diketahui, selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan keperawatan nyeri atau akut berhubungan intervensi dengan keperawatan. agen Berikut cedera yaitu fisik, intervensi Setelah diagnosa diketahui, selanjutnya yaitu dilakukan perencanaan keperawatan atau intervensi keperawatan. Berikut yaitu intervensi keperawatan yang dilakukan.
Setelah didapatkan diagnosa dan dilakukan intervensi keperawatan, selanjutnya yaitu dilakukan implementasi keperawatan. Berikut adalah implementasi keperawatan yang dilakukan. Setelah dilakukan intervensi keperawatan dan implementasi keperawatan, didapatkan hasil yaitu berupa evaluasi perawatan. Berikut adalah evaluasi keperawatan pasien. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih.